kecil. Ayo kakak. Horas adik-adik kelas kecil. Kelas besar. Horas adik-adik kelas besar. Kelas remaja. Horas adik-adik kelas remaja. Kita juga akan menyapa semua orang tua kami yang selalu setia mendampingi adik-adik kami. Horas orang tua kami. Semua dalam keadaan sehat-sehat dan semangat ya. Hari ini kakak Rosdelina, Kakak Cynthia, Kakak Arta akan bersama adik-adik untuk beribadah bersama. Adik-adik tetap semangat ya. Dan kita akan memulai ibadah kita. Sekarang supaya kita lebih semangat lagi, kita berdiri yuk. Ayo. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan dengan bernyanyi, Bapa, aku datang padamu. Masih tetap berdiri adik-adik. Hari ini kita memasuki minggu Advent pertama atau tahun baru gerejawi. Kita sudah masuk minggu masa penantian kelahiran Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati, jiwa dan pikiran kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan dan memulai ibadah kita. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus pencipta langit dan bumi. Amin. Berjalanlah memulai pintu-pintu gerbang, persiapkanlah jalan bagi umat, bukalah jalan raya, singkirkanlah batu-batu, tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Tertulis dalam Yesaya 62 ayat 10. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, kami bersyukur karena hanya kasih karunia-Mu yang memperkenankan kami memasuki tahun baru gerejawi pada hari ini.
Kini kami akan masuk dalam ibadah kami. Hadir Engkau Tuhan, dan kuasai hati kami. Berkati kami, agar selalu dapat menjadi alat Tuhan, membimbing adik-adik kami. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, agar iman kami dapat bertumbuh semakin dewasa, dan tetap teguh sampai akhir hidup kami. Dengarkanlah permohonan kami ini, melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik silahkan duduk. Adik-adik di rumah dan kakak bersekolah minggu, kita bernyanyi lagi yuk. Kita bernyanyi, biarpun gunung-gunung beranjak. Semangat ya adik, ikutin gerakan kakak-kakak ya. belajar titah keempat. Begini bunyinya: ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Oh, yang dalam bahasa Simalungunnya dikatakan begini ya kakak.
kita paopaton. Dingat ma manrobuhon ari mingguin. Ibagas naono marima horjaon sagala horjamu. Tapi anggo ari napapituhonin ari parsaranan ni jawaban batamu doin. Lang malo ho marhorja ibagas nasadariin. Barang anakmu pe, barang borumu, barang narohkon ho dalahi, barang narohkon ho naboru, age pinahanmu pe, age sinhunta nalegan, narohu tamu. Ai ibagas naono mariando itopan ai bata, langit pakon tanong, pakon laut, apa haganuk isini. Nado ai marsarando ia bani ari papituhonin. Halani ai do asei pasu-pasu nai bata jaoba, ari parsarana ni ai anjahai robuhon. Artinya adalah, Ada ya kakak ya? iya, kita sebagai umat Kristiani menyediakan waktu yang dikhususkan untuk Tuhan, menyediakan waktu untuk merenungkan makna dan tujuan hidup kita di hadapan Tuhan, agar kita dapat menemukan rancangan atau renungan Tuhan di dalamnya. Jangan lupa untuk pergi beribadah dan melakukan cara berdoa yang benar dengan setiap hari dan setiap hari Minggu. Selain itu, ikutilah kegiatan keagamaan untuk menguduskan nama Tuhan. Ingat ya adik-adik, kita harus selalu mengingat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan selalu ingat juga untuk bersekutu dengan Tuhan pada hari Minggu. Baik kakak dan adik-adik, kita berdoa yuk bersama-sama. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, mari kita angkat pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Semangat ya adik-adik. Karena kita akan mendengarkan firman Tuhan, kakak-kakak berdua boleh duduk ya. Oke Kak. Oke. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Bagaimana sikap berdoa? Ayo, kelas kecil. Ayo, lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, karena kami masih merasakan berkat Tuhan sampai pada hari ini. Walaupun kami masih tetap mengadakan ibadah kami lewat online, tapi
tapi kami tetap merasa bersyukur karena kami yakin adik-adik kami semua di rumah juga dalam keadaan sehat. Itu semua karena berkat Tuhan. Bapa yang baik, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah di hati kami semua, anak-anak sekolah minggu kami, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayo adik-adik semua, Alkitabnya udah dipegang kan? Pasti udah. Sekarang kita ambil Alkitabnya. Kakak pakai kacamata dulu ya, soalnya kakak udah gak melihat adik-adik. Nah, ambil Alkitabnya yuk. Kita buka Alkitab kita. Firman Tuhan buat kita hari ini dari Yeremia 33. Ayo, siapa yang udah dapat Yeremia? Yeremia 33 ayat 14 sampai 16. Udah dapat belum? Ayo mama yang buat adik-adik kami kelas kecil yang belum bisa baca, dibantu ya mama ya. Oke, udah dapat kan? Kakak baca ya. Adik-adik juga harus baca di rumah. Yeremia 33 ayat 14. Perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Ayat 14, sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Ayat 15, pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Ayat 16, pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram, dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. Amin. Nah, demikian pembacaannya ya adik-adik. Tema kita hari ini tentang menepati janji. Nah, adik-adik, hari ini kita memasuki minggu Advent pertama. Apa itu minggu Advent? Ayo, kakak kelas remaja biasanya udah tahu. Ayo, pasti ada yang bertanyakan atau mungkin tahu? Iya, minggu Advent pertama artinya kedatangan. Kedatangan siapa? Ayo, kedatangan siapa? Pastinya kedatangan Sang Juru Selamat kita ya adik-adik. Jadi, Advent adalah masa persiapan untuk menyambut kelahiran Yesus dan kedatangan Tuhan Yesus yang berikutnya. Karena kita nggak tahu kapan itu Tuhannya akan datang. Jadi kita harus selalu siap-siap ya adik-adik. Biasanya adik-adik kalau kita di gereja nih, pasti di Advent pertama akan dinyalakan lilin. Ya, tapi sayang ya adik-adik, karena adik-adik di rumah dan kakak-kakak juga di sini, kita nggak bisa menyalakan lilin. Nah, itulah yang diceritakan dalam teks kita ini, yaitu tadi Nabi Yeremia berkata bahwa Tuhan berjanji akan mengutus Mesias dari keturunan Raja Daud, yaitu Yesus. Dari keturunan siapa tadi? Raja Daud. Nah, kita kembali ke tema kita tadi. Tentang apa? Ayo, tentang apa temanya? Betul, tentang menepati janji. Pasti tadi kelas remaja ya, harus siaga ya. Jangan beranjak dari layarnya. Nanti kakak tanya loh orang tuanya, siapa yang suka mendengarkan firman Tuhan atau siapa yang hanya menghafal ayat hafalannya? Nanti pasti kakak-kakak sekolah minggu akan bertanya ke mama papanya. Nah, adik-adik tentang apa tadi? Tentang menepati janji. Tentang menepati janji, kakak punya satu cerita nih, yaitu pemburu dan si induk rusa. Nah, pernah dengar mungkin ya? Nih adik-adik, pada suatu hari di dalam sebuah hutan ada seorang pemburu. Dia hendak menembak induk rusa. Dan si induk rusa pun melihat dia akan tertembak nih adik-adik. Dan dia langsung berkata, aduh Tuhan, jangan tembak saya. Izinkan saya pulang dulu. Saya masih punya anak kecil Tuhan. Tolong saya. Kira-kira si pemburu yakin gak? Ya terus itu si rusa langsung terus memohon, saya janji Tuhan, izinkan saya pamit dulu sama anak saya. Pasti anak saya menunggu saya di rumah, soalnya dia masih kecil. Itu kata si rusa. Akhirnya si induk rusa pun diizinkan sama si pemburu tadi. Dia pulang ikuti nama si pemburu tadi adik-adik. Dia pulang. Begitu dia pulang, benar adik-adik, dia melihat anaknya sudah menanti kedatangannya. Dan dia langsung berkata kepada anaknya, anakku, nanti atau besok jangan tunggu mama lagi. Mama akan pergi ya. Kamu di sini baik-baik.
jaga dirimu ya, mama akan pergi. Setelah berkata begitu, si rusa pun pergi menghadap si tuan pemburu tadi dan berkata, "Tuan pemburu, saya sudah izin sama anak saya. Sekarang ayo tembak saya sudah siap." Akhirnya hati si pemburu tadi luluh, adik. Dia luluh dan dia nggak tega karena dia tadi sudah melihat si rusa punya anak kecil. Betul, dia masih punya anak yang masih kecil, yang ditinggalkan, yang selalu menunggu kedatangannya setiap hari. Karena si rusa tadi dengan setia kepada janjinya, akhirnya si pemburu pun tidak tega dan dia berkata, "Saya tidak jadi menembak kamu ataupun menangkap kamu." Nah, adik-adik, apa yang bisa kita ambil dari cerita tadi? Kalau kita mempunyai satu janji, kita harus bertekad untuk menepatinya ya adik-adik. Karena kalau kita bertekad, pasti akan banyak jalan dan pertolongan yang kita dapatkan. Nah, bagaimana pula kalau tidak menepati janji atau ingkar janji? Nih, catat ya, adik-adik boleh catat nih kelas remaja. Kalau kita suka ingkar janji, kita akan sulit mendapat kepercayaan dari orang atau teman kita sendiri. Kita akan dikucilkan, kita akan sulit mencapai kesuksesan, dan pasti kita termasuk orang yang tidak bisa diberi tanggung jawab. Coba misalnya di sekolah, teman, aku pinjam pensil kamu ya, nanti aku pulangin. Tapi kita lalai memulangkannya. Coba kalau minjam lagi dikasih nggak? Pasti tentunya tidak. Nah, bagaimana kalau kita juga selalu ingkar janji, selalu menepati janji? Pasti kalau kita menepati janji, kita akan selalu bahagia. Ayo adik-adik, pilih mana? Jadi orang yang menepati janji atau yang selalu ingkar janji? Semua pilihan ada di adik-adik. Apalagi kelas remaja yang sudah berjanji, kelas besar juga. Nih, kesimpulan firman Tuhan kita ya. Tuhan akan senang pada kita bila kita mau menjadi anak-anak yang selalu menepati janji. Baik pada orang tua, guru, teman, terlebih kepada Tuhan. Dan ingat tadi ya, di saat kita mau bertekad menepati janji kita, pasti Tuhan akan mengirimkan pertolongan. Pasti Dia akan membuka jalan buat kita untuk kita dapat menepati janjinya. Oke adik-adik, itu ya firman Tuhan tadi ya. Ingat ya adik-adik, kita harus punya konsekuen untuk selalu menepati janji kita. Seperti Tuhan yang menepati janjinya, yang akan mengirimkan Mesias buat kita, yaitu Juru Selamat kita yang akan kita rayakan nanti tanggal 25 Desember. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan kita. Ayo kakak, naik lagi ke atas panggung. Nah, kakak-kakak, apa ayat hafalan kita hari ini? Baik kakak dan adik-adik sekolah minggu, ayat hafalan kita hari ini tertulis dalam Yohanes 3 ayat 17. Yang isinya adalah, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kakak-kakak, kita ulangi sekali lagi yuk, biar adik-adiknya juga gampang mengingatnya. Ayo kakak pimpin. Yohanes 3 ayat 17. Sebab Allah mengutus anak-anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Ingat ya adik-adik, dihafal dan dikirim ke WA grup kelas masing-masing. Kita akan langsung ke kreativitas ya kakak ya. Untuk kreativitas kelas kecil, ayo kakak. Iya, kreativitas kelas kecil adalah mengucapkan janji akan selalu membereskan mainan bila sudah selesai bermain kepada mamanya ya. Jangan dibiarin berantakan. Untuk kelas besar, membuat janji secara tertulis dalam sebuah kertas akan mendengarkan nasihat mama dan papanya. Nah, untuk kelas remaja nih, kakak mau kelas remaja membuat janji juga. Janji yang pernah diucapkan biasanya nih ya, kalau awal tahun pas lagi maaf-maafan, pasti kan di tahun lalunya pasti ada yang mungkin kelakuan adik-adik yang kurang bagus.
pasti berjanjikan untuk selalu menepati atau menjalankannya. Kakak mau adik-adik membuat satu kertas nanti ya, tulisannya di atas janji kepada orang tua dan Tuhan. Adik-adik bikin 2 nanti ya, 1 yang sudah ditepati dan 1 yang belum ditepati. Dan di bawah yang belum ditepati harus dibikin konsekuensinya. Bagaimana? Apakah nanti mau dilakukan lagi? Harus bikin konsekuensinya ya. Oke adik-adik, kita tunggu ya kreativitasnya. Semuanya dikirimkan ke WA grup masing-masing. Adik-adik, untuk merespon Tuhan, untuk merespon firman Tuhan, kita angkat satu pujiannya. Oke? Alkitab buku terindah. Kita berdoa. Oke, lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tinggal dalam hati kami ya Tuhan Yesus, yaitu agar kami semua anak-anak sekolah minggu belajar untuk menepati janji kami seperti Tuhan yang selalu menepati janjinya kepada kami umat-umatnya. Tuhan Yesus yang baik, hadirlah selalu agar kami bisa menjalankan firman-Mu. Bapa yang baik, kami tetap memohon kepadamu, biarlah Tuhan cepat lalukan COVID ini ya Tuhan, dari dunia ini, dari negeri kami, karena hati kami yang paling dalam ingin sekali kami ingin bertetap muka dengan adik-adik sekolah minggu kami dimanapun berada. Kami ingin berkumpul bisa di rumah-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, berkati selalu juga orang tua kami semuanya, biarlah mereka selalu sehat-sehat agar bisa mendidik dan merawat adik-adik kami. Bapa yang baik, kami ini manusia lemah, tak luput dari dosa dan kesalahan. Ampunkan dosa kami agar kami selalu layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, tiba saatnya kita mengumpulkan persembahannya. Udah siapkan persembahannya? Nah, kakak-kakak, ayo kita ambil persembahan kita yuk. Ya, setelah kita pegang, kita ucapkan sama-sama. Kuberedoon kubani harajawi naibata. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian, bawa persembahan. Bawa persembahanmu
akan mengakhiri ibadah kita hari ini, marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Allah. Allah Bapa kami, pemilik segenap kehidupan, kami bersyukur atas berkat-Mu yang mencukupi seluruh kehidupan kami. Kini kami persembahkan hidup dan harta benda yang berasal daripada-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Semoga dapat digunakan untuk pengembangan kerjaan Tuhan di dunia ini. Ajari kami dan bimbing kami agar selalu mengandalkan Engkau Tuhan, agar kami selalu menjadi yang terbaik di hadapan-Mu. Ajari kami tetap bersyukur atas limpahan kuasa Roh-Mu ya Tuhan, agar kami selalu berjalan seturut kehendak Tuhan. Kini kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Kami percaya Tuhan selalu tuntun kami dalam menjalani kehidupan kami. Tetaplah tutup bungkus kami Tuhan, dan layakkan kami menjadi ahli waris kerajaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan tonggo O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanani Hadanu, Pasada Uhur Nami, Asetorang Danu, Sembui Dalanun Nami, Salakah Natorsa, Doham Hasoman Nami, Torang Age Huja. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Adik-adik sekolah minggu, kita masih harus tetap ibadah di rumah, tetap semangat, karena itu semua demi kita sehat ya. Jaga diri, Tuhan memberkati kita semua. Amin.